Bisa terlihat teman-teman, ini langsung mati ya. Sangat mantap sekali. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan dua buah barang yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rokok ya, yang hampir setiap hari kita bawa kemana-mana. Nah, selain kita pergunakan untuk menghilangkan rasa penat maupun stres, ternyata ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali, yang bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi beberapa rahasia dari rokok seperti ini ya. Untuk rokoknya mereknya bebas, tidak harus menggunakan rokok yang mereknya seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti akan mempunyai manfaat yang bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita. Jadi mulai dari sampahnya pun bisa kita pergunakan kalau misalkan teman-teman tahu bagaimana cara mengolahnya. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk fungsi yang pertama teman-teman, di sini kita akan memanfaatkan sampah dari si rokoknya ini ya. Jadi sampahnya di sini adalah berupa ini teman-teman, yaitu serbuk dari abu rokok dari tembakau ya teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai contoh seperti ini, di sini sudah saya sediakan ada kayu ya. Kita taruh saja ke bagian kayu sebelah sini. Jadi ini nanti bisa kita aplikasikan ke beberapa media. Selain ke kayu juga bisa kita pergunakan di plastik ya. Kemudian kita tambahkan ini apa namanya, lem seperti ini. Nah, kita bisa lihat reaksinya teman-teman, sangat cepat sekali ya. Oke, sudah selesai. Ini hasilnya seperti batu teman-teman. Hasilnya sangat keras sekali. Jadi sampah yaitu yang berupa abu rokok ini bisa kita manfaatkan sebagai kombinasi atau campuran lem super kuat supaya bisa kita pergunakan untuk memperbaiki barang-barang kita yang pecah. Sebagai contoh misalkan bodi motor yang pecah, kemudian perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik yang pecah, itu bisa kita lem, kita kombinasikan dengan si abu rokok seperti ini. Ini hasilnya sangat kuat sekali. Bisa terlihat. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua dari sampah juga, selain abu rokok ini teman-teman, si apa namanya, busanya ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi kalau untuk menambal, kita bisa memanfaatkan si busanya. Sebagai contoh seperti ini. Reaksinya sangat cepat sekali ya. Bisa terlihat. Nah, untuk apa namanya, memperbaiki sendal yang putus pun juga bisa. Saya juga pernah membuat videonya, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi dari apa namanya, abu, kemudian dari busanya pun bisa kita pergunakan semuanya. Hasilnya sangat keras sekali teman-teman. Bisa kita aplikasikan di beberapa media ya. Jadi ini hanya dari sampah teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, selain kita pergunakan sebagai kombinasi apa namanya, lem. Jadi ini si puntung rokok ini biasanya pada bagian atasnya masih ada sedikit tembakonya. Ini juga bisa kita manfaatkan. Oke, seperti ini sudah kita masukkan, dan kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita isi air saja dan kita diamkan kurang lebih sekitar 1 hari. Nah, contohnya kurang lebih setelah kita diamkan 1 hari seperti ini, hasilnya seperti teh. Jadi fermentasi dari sisa-sisa tembakau yang ada di bagian puntung rokoknya. Kalau misalkan masih banyak, nanti jadinya akan lebih hitam. Jadi ada kandungan zat nikotinnya. Nah, ini yang akan kita manfaatkan untuk tumbuhan atau tanaman yang berada di sekitar kita. Jadi sebagai pestisida. Untuk cara penggunaannya pun sangat mudah sekali. Di sini tinggal kita saring saja, kemudian nanti kita masukkan ke botol spray ya. Oke, setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasil ramuannya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah fermentasi dari zat nikotin yang bisa kita pergunakan sebagai pengganti pestisida teman-teman. Jadi untuk membasmi hama-hama tanaman yang ada di rumah kita maupun di kebun atau di sawah ya teman-teman. Untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Sebagai contoh, tinggal kita semprotkan saja seperti ini teman-teman. Jadi hama-hama putih seperti ini nanti dia langsung mati teman-teman, atau belalang-belalang kecil ya. Ini salah satu termasuk hama. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan kita semprotkan saja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita semprot-semprotkan saja ke bagian hamanya seperti ini.
Jadi tidak hanya di pohon cabai saja, bisa di tanaman yang lainnya. Kemudian untuk ide selanjutnya teman-teman, di sini kita akan memanfaatkan sampah lagi, yaitu pada bagian grenjeng kuningnya ini ya teman-teman. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat alat yang sangat canggih sekali. Sebagai contoh seperti ini ya, kita ambil grenjengnya, kemudian kita sobek sedikit saja seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya. Tidak harus menggunakan cotton bud, tapi bisa menggunakan kayu maupun menggunakan benda kecil yang lainnya ya. Jadi sebagai contoh saja ini saya menggunakan cotton bud. Jadi seperti ini, kita lipatkan pada bagian cotton bud seperti ini teman-teman. Pada bagian sebelah sini kita kasih sisa sedikit ya. Kemudian kita lipat saja seperti ini. Nah setelah seperti ini teman-teman, sisanya ini tinggal kita tekuk saja seperti ini ya. Kita tekuk, kemudian pada bagian sebelah sininya kita tekan-tekan saja seperti ini. Jadi fungsinya supaya dia tidak mudah lepas. Nah sangat simpel dan sangat mudah sekali ya. Ini hanya dari sampah saja, dan alat ini sudah bisa kita pergunakan. Nah alat ini bisa kita manfaatkan seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kerja di bengkel maupun di sawah atau di tempat-tempat yang kotor, biasanya ketika ingin memegang HP harus kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah daripada kita ribet, kita bisa membuat alat seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti pen teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya, karena ini sangat sensitif sekali dengan yang namanya layar HP. Nah bisa terlihat ya, sebagai contoh saya akan menulis di sini, kita tulis saja. Nah seperti ini sebagai contoh untuk membalas WA, kemudian sebagai edukasi anak kecil untuk menggambar pun juga bisa teman-teman. Jadi sangat cocok sekali sebagai pengganti pen ya. Jadi kita tidak perlu membeli pen yang harganya lumayan mahal. Jadi kita bisa membuat sendiri dari grenjeng si rokoknya ini. Ini grenjengnya biasanya yang saya pergunakan yang berwarna kuning. Kalau yang berwarna putih saya belum pernah nyoba. Jadi ini sangat simpel sekali cara pembuatannya. Bisa sebagai alat edukasi, juga sebagai pen darurat ketika tangan kita kotor ya. Sebenarnya masih banyak sekali fungsi-fungsi yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya langsung di rumah ya. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.